Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai fikih ibadah, yakni ibadah sholat. Untuk SMP kelas 8 dengan standar kompetensi memahami tata cara berbagai sholat sunnah. Dengan kompetensi dasarnya, yang pertama, menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang kedua, menyebutkan contoh sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai materi memahami tata cara sholat sunnah. Pembahasan yang pertama, pengertian dan ketentuan salat sunnah berjamaah dan munfarid. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan salat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan salat sunnah, Rasulullah SAW memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, salat sunnah berjamaah dan munfarid. Salat sunnah berjamaah dan munfarid terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah salat sunnah berjamaah. Kedua, salat sunnah munfarid. Dan ketiga, salat sunnah berjamaah atau munfarid. Untuk mengawali materi pada hari ini, mari kita bahas pada materi yang pertama, yakni mengenai salat sunnah berjamaah. Salat sunnah berjamaah terdiri dari 1. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah ini adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan salat Idul Fitri itu adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Kemudian yang kedua adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Yang ketiga, salat kusuf atau gerhana matahari. Salat sunnah kusuf atau kusufus syamsi adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah mu'akkad. Waktu pelaksanaan salat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Selanjutnya adalah yang keempat, salat kusuf atau salat gerhana bulan. Salat sunnah kusuf atau kusuful qamari adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah mu'akkad, sedangkan waktu salat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Selanjutnya yang kelima adalah salat istisqa atau meminta hujan. Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air, umat Islam disunnahkan melaksanakan salat istisqa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkannya hujan. Selanjutnya,
kita akan membahas pada materi yang kedua, yakni salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid terdiri dari 1. Salat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotbah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, salat sunnah rawatib adalah salat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, salat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu salat rawatib mu'akkadah dan salat rawatib ghairu mu'akkad. Adapun jenis yang pertama, yakni salat rawatib mu'akkadah atau salat rawatib yang sangat dianjurkan, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum salat zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah salat zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah salat maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah salat isya, dan yang kelima 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian jenis yang kedua adalah salat rawatib ghairu mu'akkadah atau salat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan salat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur atau selain 2 rakaat yang mu'akkadah. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur atau selain 2 rakaat yang mu'akkadah. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Dan yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Selanjutnya yang ketiga adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Salat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Salat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Nah, tahukah kalian, jikalau kita sedang memasuki masjid, alangkah lebih baiknya jikalau kita menunaikan salat tahiyatul masjid ini sebelum kita duduk di dalam masjid. Karena Rasulullah SAW sendiri telah menganjurkan salat tahiyatul masjid ini sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Kemudian yang keempat adalah salat istikharah. Salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Kemudian kita akan memasuki pembahasan pada jenis salat sunnah berjamaah dan munfarid yang ketiga, yakni salat sunnah berjamaah atau munfarid. Berikut adalah pembahasannya. Salat sunnah berjamaah atau munfarid terdiri dari 1. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan salat tarawih adalah sunnah mu'akkadah. Salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya sampai waktu fajar. Salat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Pada umumnya di Indonesia, umat Islam di Indonesia sering melaksanakan salat tarawih dalam jumlah 11 rakaat dan 23 rakaat. Kemudian yang kedua adalah salat witir. Salat witir adalah salat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, yakni 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukumnya melaksanakan salat witir adalah sunnah mu'akkadah. Adapun waktu salat witir adalah sesudah salat isya sampai menjelang fajar salat subuh. Kemudian yang ketiga adalah salat duha. Salat sunnah duha ada yang sering disebut dengan salat awwabin duha, adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak.
atau sekitar pukul 7 pagi atau matahari setinggi sekitar 7 hasta. Sehingga menjelang salat duhur kita dapat melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Kemudian yang keempat adalah salat tahajud. Salat sunnah tahajud adalah salat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari atau sepertiga malam. Salat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau salat malam yang langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian kenapa salat tahajud dianjurkan untuk dilaksanakan? Karena ketika sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun langsung ke langit pertama, yakni langit bumi, untuk mendengarkan hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Sehingga mereka yang berdoa ketika sepertiga malam, yakni menunaikan salat tahajud, maka insya Allah doa-doanya akan terkabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama, salat sunnah adalah salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara rutin, seperti salat-salat rawatib, salat duha, witir, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah salat Idul Fitri, salat Idul Adha atau hari raya haji atau kurban, salat kusuf isyamsi atau gerhana matahari, salat kusuful qamari atau gerhana bulan, dan salat istisqa atau memohon hujan. Kemudian yang ketiga, salat sunnah munfarid adalah salat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istikharah. Kemudian yang keempat, sebagian salat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, dan salat tasbih. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari salat sunnah. Yang pertama, teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah kesempurnaan salat fardu. Yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk salat sunnah. Hidup pun menjadi terasa nyaman dan tentram. Demikian materi pada hari ini mengenai memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua, terutama untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal-amal kita, khususnya dalam ibadah sholat. Tidak hanya sholat jamaah, akan tetapi kita tingkatkan dengan menambah, dengan melaksanakan sholat sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.